Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema renungan hari ini adalah perhatikanlah keadaanmu. Nats Alkitab terambil dari Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima berbunyi demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seruan ini merupakan salah satu ungkapan yang paling disenangi oleh Nabi Hagai. Bapak Ibu perhatikan, di dalam dua pasal dari kitab Hagai ini yang hanya terdiri dari 38 ayat, Hagai menggunakan ungkapan ini sebanyak 4 kali. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang kelima yang tadi kita baca, di dalam ayat yang ketujuh, pasal yang kedua, ayat 16 dan 19. Hagai menggunakan seruan ini berulang-ulang karena seruan ini merupakan seruan yang penting yang ditujukan kepada orang Israel untuk memeriksa kehidupan mereka berkaitan dengan bencana dan ketidakpuasan hidup yang menimpa kehidupan mereka. Bapak Ibu bayangkan di dalam pasal yang pertama ayat 6, ayat 9 sampai ayat ke-11 di sana dikatakan meskipun mereka tinggal di rumah yang bagus, namun panen mereka hanya sedikit. Dan mereka kesehatannya sangat terganggu, serta mengalami bencana kekeringan yang berulang-ulang di dalam kehidupan mereka. Apa yang menyebabkan itu semua Bapak Ibu? Hagai pasal 1 ayat 9b memberitahukan kepada kita, bahwa oleh karena rumahku yang tetap tinggal reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dari kalimat ini memberitahukan kepada kita, orang Israel mengalami itu semua karena mereka memiliki prioritas hidup yang salah. Mereka lebih memprioritaskan kenyamanan hidup mereka sendiri lebih daripada kemuliaan Tuhan. Mereka punya waktu untuk kenyamanan mereka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk rumah Tuhan. Mereka begitu memperhatikan rumah mereka sendiri, tapi mereka lupa dengan rumah Tuhan. Mereka lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat jasmani, lebih daripada hal-hal yang bersifat rohani. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan? Sudahkah kemuliaan Tuhan merupakan prioritas dalam kehidupan kita? Ataukah kita hidup hanya untuk mengejar kenyamanan kita secara pribadi? Sudahkah kita mengejar kemuliaan Tuhan itu di dalam hidup kita secara pribadi? Kita rindu supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sudahkah melalui kehidupan rumah tangga kita, kita rindu supaya Tuhan dimuliakan di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah kita rindu kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah hidup kita bergereja? Secara khusus Bapak Ibu, di tengah-tengah pelayanan yang kita lakukan di rumah Tuhan itu, apakah kita rindu supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, ataukah kita mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri? Bagaimana pula tatkala kita sebagai anak-anak Tuhan ada di tengah-tengah masyarakat? Apakah orang lain melihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kita? Ataukah kita hidup begitu egois dan kita tidak lagi menjadikan kemuliaan Tuhan itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, seberapa besar kepedulian dan perhatian kita kepada gereja di mana kita beribadah setiap minggunya dulunya sebelum pandemi. Seberapa besar perhatian dan kepedulian kita kepada saudara-saudara seiman kita. Sekalipun sudah lebih dari 1 tahun ini kita tidak lagi bisa beribadah bersama-sama. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membenahi, memperbaiki kerohanian kita ketimbang kita terus menjaga kesehatan kita secara fisik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seberapa besar kita menginvestasikan hidup kita untuk kekekalan dibanding kita terus mengejar apa yang ada di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita memiliki prioritas hidup yang benar, yaitu mencari kemuliaan Tuhan dan bukan mencari kesenangan dan kenyamanan diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami di dalam hidup kami yang singkat dan satu kali ini memiliki prioritas hidup yang benar, yaitu kami rindu melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan, dan kami boleh terus mengejar apa yang menjadi kesenangan untuk Tuhan dan bukan kesenangan kami sendiri. Karena apa yang kesenangan untuk Tuhan itu bernilai kekal, tetapi apa yang menyenangkan kami hanya bersifat sementara. Terima kasih Tuhan.
Mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.